Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mencurahkan kepada kita taufik, petunjuk dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sembari mengkaji ayat dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyampaikan risalah syariah, akidah dan hukum dari Allah dengan sebaik-baik penyampaian dan tidak sedikit pun meninggalkan kita dalam kebingungan, dalam ketidakpengetahuan tentang agama yang kita yakini ini. Kaum muslimin sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kembali mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anami, pokok dan pilar hukum-hukum syar'i dari hadis dan sabda manusia terbaik, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di pembahasan atau babu al-jinabati awil janabah, hukum junub, yaitu keluar mani baik dari proses berhubungan suami istri ataupun dalam mimpi, dinamakan dengan junub karena seorang yang dalam kondisi keluar maninya tersebut dia harus menjauhi beberapa perkara syariah yang sudah Allah tetapkan. Kita sudah mengkaji beberapa hadis, dan pertemuan sebelumnya jemaah kaum muslimin kita mengkaji tentang cara mandi junubnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang lebar kita berbicara tentang hadis Aisyah yang menukilkan cara mandi baginda Rasul, kemudian hadis Maimunah dengan sedikit tambahan di hadis Maimunah, rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mencuci tangannya sampai pergelangan tangan dan mencuci area kemaluannya, kemudian memukul dengan tangannya itu dinding ataupun dinding tanah yang ada di tempat mandinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Aisyah kita punya tambahan bagaimana efisiennya baginda Rasul, berhematnya baginda Rasul dalam menggunakan air mandi. Dan itu satu-satunya hadis yang saya dapati yang paling banyak baginda Rasul menggunakan air ketika mandi. Itu cuma firqin yang berisi atau bervolume 3 liter tidak lebih. Beliau mandi dengan Aisyah. Kalau kita asumsikan beliau mandi setengah dari mandinya Aisyah, berarti baginda Rasul paling banyak menggunakan air untuk mandi itu cuma 1 liter, 1 liter setengah. Dan ibadah Allah, para hamba Allah yang kami cintai, ini sepatutnya jadi bahan pembelajaran bagi kita. Siapa yang lebih suci dibandingkan baginda Rasul, siapa yang lebih gemar terhadap kebersihan dibandingkan baginda Rasul, siapa yang lebih wangi dibandingkan baginda Rasul, tentunya tidak ada yang melebihi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketidakefisiensi kita menggunakan air, tidak hematnya kita untuk air,
itu termasuk nikmat satus'aluna yawma idzin 'anil na'im yang akan ditanyakan besok di hari kiamat. Mampu untuk kita lakukan, mampu kita terapkan. Sebagaimana saya kisahkan, kami dalam kondisi alhamdulillah baru kita gali sumur bor baru, sumur bor kedua. Sebelumnya ada kendala di sumur bor pertama. Saya ajarkan hadis ini kepada siswa kami yang hampir 200 siswa plus dengan dewan guru. Rupanya air yang sedikit itu bisa kita gunakan dengan maksimal mungkin dalam bersuci, dalam mencuci dan lain sebagainya, kalau kita terapkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Maimunah kita dapati salah satu sunnahnya baginda Rasul selepas mandi tidak menggunakan handuk. Hana pakai janduk. Nyoba lutupi upun ayung kai prehelo le Mekah ni pun pegahero. Orang Mekah janduk apa yang dia mau. Memang seperti itu kalau untuk mandi ibadah. Kalau mandi adat yang anda memang tidak menjadikan mandi anda itu mandi ibadah, maka boleh anda menggunakan anduk. Kalau mandi ibadah menggunakan anduk itu makruh, karena itu bentuk menghilangkan sisa ibadah yang menempel di tubuhnya kita yang sedang melakukan ibadah. Menghilangkan sisa ibadah itu makruh. Sebagaimana hukumnya kita menghilangkan debu-debu yang kita dapati ketika kita sujud di tempat-tempat sujud. Mabe baca, tak tampuh habe. Baginda Rasul mengatakan, faqad ajjala fulan, dia terburu-buru menghilangkan rahmat dan berkah Allah dari wajahnya. Betan tampuh bamna gini, ipol liangin kada. Karena itu sisa dan jejak ibadah. Kemudian dari sisi medis juga saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, rupanya ada hikmah tersendiri ketika anda hilangkan air di tubuh anda itu dengan tangan, afadha biyadihi, sebagaimana Rasul melakukan, bukan dengan kain. Ada sisa-sisa air yang akan mendinginkan pori-pori kita, dan itu akan memberikan kita kesegaran lebih panjang dibandingkan kita menggunakan anduk. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua hadis ini ada satu perihal yang tidak disebutkan, yaitu berkaitan mengucapkan bismillah ketika mau mandi wajib. Dalam madhab Hambali itu wajib ucap bismillah. Madhab mayoritas para ulama termasuk madhab Syafi'i sunnah. Ucapkan di dalam kamar mandi sekiranya itu khusus kamar mandi tanpa tempat istinja. Kalau sekiranya kamar mandi plus tempat istinja, berarti kita mengucapkan sebelum masuk kamar mandi. Datang dalam hadis Ali, penghalang mayahunu baina auratil mar'i kata Rasul wa absarul jan, dari pandangan jin, aurat kita dari pandangan jin, itu cukup mengucapkan bismillah. Boleh mandi dalam kondisi telanjang, sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, Nabi Ayub mandi dalam kondisi telanjang akramakumullah, tapi dalam kondisi anda sudah mengucapkan bismillah. Ya, belum bismillah be coba-coba manu dalam kondisi tanpa sehelai kain, ikem jin. Ikem jin ni. Kalau tanya jin. Su yang naraya ni. Ikem jin. Tapi kalau anda sudah mengucapkan bismillah, aman. Boleh mandi dalam kondisi telanjang. Tapi dalam kondisi tertutup tentunya lebih utama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ini memang kajiannya direkam dengan baik oleh ikhwah kita, maka kita tidak mengulangi hal yang sama yang sudah kita sampaikan. Anda bisa merujuk kajian sebelumnya untuk melihat bagaimana tata cara mandinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan sedikit hadis pendek dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kita semua mengenal Umar ibn Khattab, khalifah kaum muslimin
umat baginda Rasul terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sekiranya beliau berjalan di satu jalan, maka syaitan memilih jalan yang lain. Sedangkan anak Adam lainnya dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasul, yatarabbas bikumus syaitan. Syaitan itu memantau anak Adam semenjak dia keluar dari rumahnya. Yatarabbasu itu diintai, diterepung kita bang. Ban kena tebik rumah diintai kita. Tapi ketika anda baru keluar rumah mengatakan bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Syaitan yang satu mengatakan ke syaitan yang lain, faqad hudita wa kufita wa wukita. Dia sudah diberikan petunjuk, tidak sesat lagi jalannya. Dia sudah dijaga dan dia sudah dicukupi. Kalau anda mengatakan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau Umar Ibn Khattab berjalan di satu jalan, syaitan memilih jalan yang lain. Nyatanya hihingan syaitan, kena baca. Nyoba tegaknya pakai tibir. Maka baca doa itu jemaah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini Umar Ibn Khattab. Dalam mimpinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Umar menimba air. Para sahabat yang lain menimba satu timba, Umar menimba terus tidak berhenti menimba. Yang lain 3 timba kali mah. Umar bin Khattab menimba tidak berhenti menimba. Umar bertanya, "Wa ma ta'wiluhu ya Rasulullah?" Itu takwilnya apa? Kata Rasul, al-ilm. Itu ilmu. Semangat menuntut ilmu kita harus belajar dari Umar. Semangat menuntut ilmu, bertanya tentang ilmu. Jangan malu bertanya. Kita akan melihat pertanyaan pendek dari Umar, kita merasa kupunya katanya Umar. Umar, kenapa bertanya perkara itu? Umar tidak malu dalam bertanya. Ini banyak kita jamaah umrah ketika manasik, jamaah haji. Waktu mana nanti hendak tanya, luar katanya Umar. Ustaz, kemarin saya di haji gini-gini Ustaz, bagaimana hukum? Hai kali hukum tanya Ustaz. Naik gitu. Nyelu pegah hukum mekarat. Tanya sebelum berangkat. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Sebelum anda berbuat, sebelum anda berucap, bekali dulu dengan ilmu. Maka Umar, kita perlu belajar dari sosok Umar tentang ghirah untuk ilmu. Kebutuhan ma'isyah yang mendesak, akhirnya dia membagi dengan sahabatnya Ansar. Satu hari sahabatnya pergi ke Rasulullah, satu hari dia yang mencari rezeki. Hasilnya bagi dua. Besok dia yang mencari rezeki, kawannya yang pergi ke Rasulullah. Hasil bagi dua. Ma'isyah jalan, ilmu dapat. Tapi tidak sesempurna sahabat-sahabat yang memang membersamai baginda Rasul tanpa meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Abdullah ibnu Umar. Ya, tak apa problem loh. Ini malu juga kita. Ayah meriwayatkan hadis oleh anaknya. Kita sebagai ayah, apa yang sudah kita riwayatkan? Musabah doa ada pernolongan Pak. Al-Fatihah pun orang lain yang mengajarkan. Oh ayah apa kita itu? Enggak, sering saya mengatakan kita bukan abi, tapi abbi. Kalau abi itu ayah. Kalau abi umpul lemo. Abun wa fakihatan wa abba dalam Quran surah Amma Yatasaalun. Kita cuma membesarkan tubuh anak kita dengan makanan, minuman. Pendidikan jasmaninya lebih tumbuh nanti. Tapi pendidikan ruhiyah, pendidikan keilmuan, pendidikan ibadah, anak tidak mendapatkan dari orang tuanya. Jadi kita bukan abi. Al-ubuwah itu yang memberikan untuk anaknya segala kebutuhan pendidikan anak. Itu baru abi. Jadi kita perhatikan Umar ibn Khattab, hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Beliau mengatakan anaknya,
anna Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab. Ada yang bertanya ke saya, murid saya bertanya, Ustaz, itu anaknya Ibnu Umar, kok mengatakan Umar bin Khattab? Bertanya, mengatakan namanya langsung, nama bapaknya. Itu bagaimana hukumnya? Seorang anak ketika menyebutkan anaknya langsung dengan namanya tanpa ada embel-embel penghormatan sebelumnya. Nama bapak saya Syarifuddin. Syarifuddin kagak jahat, yang akibat hukum secara agama. Para ulama kita sepakat dalam uruf syar'i itu dibolehkan. Tidak sedikit pun termakna implisit kalau si fulan durhaka kepada orang tuanya. Tapi dalam uruf yang berlaku, uruf adi bukan uruf syar'i, itu harus kita kembalikan ke kondisi masyarakat masing-masing. Di Arab biasa lagi, di Barat lebih helong pak. Ya hihinan juga. David no ya, biasa bagi mereka itu. Di Arab sering mereka menambah panggilan-panggilan yang menunjukkan panggilan orang tua, penghormatan. Tapi ketika ada memanggil dengan namanya, dan itu tidak masalah bagi mereka. Hana raya masalah. Begitu juga pasangan suami istri, mereka memanggil dengan nama. Long tru Yaman. Ada sahabat kita orang Yaman tinggal di Aceh, menitip barang yang harus kami bawa ke negeri Yaman, tempat istrinya. Kami bicara panjang lebar. Rupanya istrinya di luar, tunggu di depan mobil. Kagahinan tu Daud terkejut, kemudian sawahnya perumah tu. Perumah ke Bani Hainan? Alhamdulillah Hainan Ustaz. Nya tengah bengeh di himar. Keledai. Nya tengah bengeh. Rupanya itu urufnya boleh, tapi di uruf masyarakat kita ganjal. Maka kita tidak menghukumi Ibnu Umar dengan urufnya kita. Kalau dari sisi syar'i, uruf syar'i itu boleh, dan uruf adat di Arab itu juga boleh. Jadi jangan salah ambil intisari, betndoonyo yang dicok. Hormon hejunan ya dengan namanya. Iqtidah, mencontoh Ibnu Umar. Yang telah contoh. Abdullah Ibnu Umar ini orang paling berbakti. Jangan pertanyakan tentang berbaktinya Abdullah. Pernah beliau di jalan Mekah, diriwayatkan dari asar yang sahih, di Mekah melihat seorang A'rabiyun yang bertanya kepadanya, anta ibnu fulan, kamu anaknya Umar bin Khattab fulan-fulan. Dia cerita tentang Umar. Akhirnya dia tahu kalau si A'rabi itu teman bapaknya Umar. Dia tanpa penutup kepala di terik yang sangat panas, tanpa kendaraan, dan Ibnu Umar ketika itu menunggangi seekor keledai. Dia berikan keledainya. Dia buka penutup kepalanya, dipakaikan kepada si Badui itu. Muridnya bertanya, Nafi bertanya, apa yang kamu lakukan wahai Ibnu Umar? Ini sahabat dari ayahandaku Umar, dan aku mendengar hadis baginda Rasul, min abarril walad, di antara bentuk berbaktinya seorang anak, dia melanjutkan silaturahim dengan teman-teman bapaknya. Ngenyah katanya Pak, sering kita lupa. Padahal kata Rasul itu bentuk berbakti yang super dari seorang anak. Berbakti yang luar biasa seorang anak ketika dia melanjutkan berhubungan baik dengan sahabat dari orang tuanya. Nah, ini Umar ibn Khattab dan anaknya Ibnu Umar, tidak perlu kita ragukan tentang bagaimana berbaktinya Abdullah ibnu Umar. Dan cukup di antara tanda berbakti malam ini kita dapati hadis bapaknya diriwayatkan oleh anaknya sehingga pahalanya meliputi keduanya. Hadis ini diriwayatkan, kita belajar hari ini. Hadis ini pahalanya mengalir sampai ke Umar ibn Khattab. Begitu pentingnya kita menyampaikan ilmu. Kalau hari ini Anda mengajarkan anak Anda Al-Fatihah, cuma surah Al-Fatihah saja,
Dia tidak mendapati bacaan itu kecuali dari orang tua. Dia akan membacanya sepanjang hayat. Bisa jadi mengajarkannya, ya. Anda akan mendapatkan pahala itu sepanjang hayat itu. Baru Al-Fatihah saja. Alih bata, siapa yang memperkenalkan kepada anak? Kalau bukan kita, berarti pahala akan mengalir kepada orang lain. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qal ya Rasulullah. Beliau memanggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ini yang tidak boleh, memanggil baginda Rasul dengan namanya. Turun ayat yang melarang para sahabat memanggil baginda Rasul dengan namanya. Ketika turun ayat larangan memanggil baginda Rasul dengan namanya, berarti selain baginda Rasul boleh dipanggil dengan nama, walaupun itu ayah kita secara uruf syar'i. Tapi secara uruf adah kita kembalikan dalam uruf masing-masing, karena ini kaitannya tata krama. Tata krama itu kembali ke uruf adah, kecuali yang ada dibatasi dalam syariat, yang anjir, yang jib. Kalau tidak, maka kembalikan ke uruf adat, kebiasaan masyarakat, al-adah muhakkamah. Beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Boleh tidak salah satu dari kami tidur dalam kondisi junub? Junub, mohon maaf, baru berhubungan suami istri langsung tidur, mandi tidak, wudu tidak. Belum tanya kan tiga berat itu, Pak. Setelah berhubungan keluar hormon apa namanya itu, hormon kebahagiaan macam-macam itu, deformin ke apa namanya. Ketika keluar itu efeknya tidur. Lanjut tidur langsung, boleh tidak? Ini Umar yang bertanya, Pak. Itu yang sama Malay yang baiknya tanya, tak minta pertanyaan yang gagah baju. Ya, dihayu, Pak. Karena kita memang berdehayu, bukan mencari ilmu. Khatib hari ini berdehayu, tidak mengajarkan ilmu. Padahal ilmu-ilmu dasar, mandi junub, sepatutnya itu jadi judul khutbah Jumat. Di Yaman itu biasa kita dapati mimbar-mimbar masjid. Saya khutbah hari ini misalnya, syekh di sana, syekh besar, qadhi, judul khutbahnya mandi junub. Selesai khutbah, jamaah paham tata cara mandi junub. Selesai khutbah dengan nampuh. Oh, Jumat apa judul? Takwa, baru takwa. Minggu yang lalu kita takwa. Enggak ada ilmu dan tidak ada atau sedikit iman yang bertambah. Tak pernah dapati khatib di sana yang khutbah dengan judul mandi junub. Khutbah tata cara wudu Nabi. Khutbahnya Rasul yang sering kita kaji. Cara salat. Di atas mimbar cara semayang. Waktu pilih sejuk turun diuk. Turun diuk, turun ke bawah. Nanti naik lagi, lanjut lagi. Tidak ada masalah khutbah. Kita khutbah seolah-olah formalitas, tapi tidak punya esensi, tidak ada nilai, tidak ada sesuatu yang bernilai di dalam khutbah kita. Ini penting menjadi mau'izah untuk kita bersama. Umar bertanya, dan tentunya ketika Umar bertanya, kita pun bertanya-tanya juga. Ijir manjir. Ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Boleh tidak kita tidur tanpa bersuci setelah junub? Langsung lanjut tidur. Kalau ini boleh, berarti bisa analogikan semua kegiatan mubah selain tidur. Boleh tidak dalam kondisi junub kita makan? Boleh tidak dalam kondisi junub saya menerima tamu? Kalau kemarin boleh tidak dalam kondisi junub saya pergi belanja ke pasar? Boleh. Hadis Abu Hurairah yang sudah kita kaji. Semua perkara mubah bisa kita analogikan dengan
tidur. Umar bertanya, ayarqudu ahaduna wa huwa junub. Ini karakteristiknya ahli ilmu. Tidak ada rasa malu untuk bertanya apa yang dia butuh untuk agamanya. Baik malai batu mayang. Nanti kita dapati hadis setelah ini lebih parah lagi. Yang bertanya seorang ibu Ummu Sulaim, bertanya tentang mimpi basah. Disaksikan Abu Bakar, para sahabat, pembesar sahabat. Aisyah yang mendengar pertanyaannya getuk muka malai, ambil kain tutup muka malu. Ummu Sulaim enggak malu, langsung bertanya. Baginda Rasul mengatakan, fa ni'man nisaul ansar. Wanita terbaik itu wanita Ansar. Tidak ada rasa malu untuk bertanya apa yang mereka butuh tentang agama mereka. Nyaurina, nyauraga beda yang leba. Nyauraga be malai bade. Paling mangga datang ngubu di Aceh, mana le urang banyak. Datang ngubu ana le urang tanya. Ada kajian kita, bahkan kita nggak buka tanya jawab, karena memang kita tahu nggak ada yang bertanya. Udah buka tanya jawab, nggak ada yang bertanya. Itu penyakit kita. Tradisi kita dulu belajar misalnya di Arab, bicara baca yang le urang temannya. Yang ada urang tanya, mengata datang ngubu. Urang tanya beda. Ini jamaah kaum muslimin, penting kita bertanya tentang ilmu kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya ke ahli ilmu itu kalau sekiranya kalian tidak mengetahuinya. Boleh tidak salah satu dari kami tidur dalam kondisi junub? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, boleh. Tapi ada lanjutan. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Kalau kalian berwudu, tidurlah. Ini baru tidur. Berarti boleh. Tidak mandi langsung tidur, tapi dengan syarat berwudu. Mai muncul pertanyaan lagi. Kalau Umar sudah menerima, berarti kita wudu dulu. Ya baru aja kita tanya ulama. Temannya hanya tahu wudu aja. Karena memang niat kita bukan imtisal untuk perintah, melakukan apa yang disuruh. Kita mencari celah mana yang paling ringan. Umar nggak melanjutkan bertanya, kalau nggak berwudu ya Rasul. Ketika Rasul mengatakan boleh, kalau dia wudu maka hendaknya dia tidur. Dalam hadis yang lain, tawadda waqsil farjaka summa. Wuduklah kamu, cuci kemaluanmu, kemudian tidurlah kamu. Tentunya itu bukan secara tertib. Gak mungkin wuduk dulu baru cuci kemaluan dulu, baru wuduk, baru tidur. Kita dapati banyak beragam hadis yang tidak pernah kita dapati para sahabat yang bertanya kembali tentang rukhsah tanpa wuduk. Kalau kita cari misalnya, ada tidak Rasul tidur tanpa wudhu? Rupanya kita dapati ada satu hadis Aisyah, riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad, nama walam yamassil ma. Beliau tidak menyentuh air. Summa ghtasala idza staiqadha. Ketika bangun nanti sepertiga malam terakhir baru beliau mandi. Tapi hadisnya dihukumi dengan illah ma'lul. Hadisnya ada cacat dalam periwayatan, lemah. Tapi diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunan yang ramai. Ibnu Qayyim mengatakan hadisnya ada illahnya, ada cacatnya. Syekh bin Baz termasuk yang menolak ada cacatnya. Walaupun sahih kata beliau, maksud tidak menyentuh air artinya tidak menyentuh air mandi. Kalau air wudu sudah. Itu pendapat yang mengatakan Rasul tidak pernah tidur dalam kondisi junub tanpa wudu. Yang mensahihkan hadis tadi mengatakan Rasul pernah. Itu yang menyebabkan mayoritas para ulama menghukumi wudu
dalam kondisi junub untuk melanjutkan tidur adalah sunnah. Itu mayoritas para ulama. Cuma satu dinukilkan dari Imam Syafi'i yang mengatakan wajib wudu. Tapi dinafikan oleh banyak Syafi'iyah. Pernyataan Imam Syafi'i tentang wajib. Kemudian madhab Hanabilah, sebagian dari orang-orang yang bermadhab Hambali juga mengatakan wajib wudu. Kita untuk kondisi kita itu, ketika ada ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan walaupun mayoritas sunnah, kita usahakan untuk menjaga. Kita jaga. Siapa tahu yang betul itu yang bilang wajib, walaupun cuma segelintir kecil para ulama. Dalam kondisi kita lupa atau kita tidak berdaya untuk berwudu, ambil saja pendapat mayoritas. Tapi tradisi Rasul itu, kebiasaan Rasul, dan itu yang terbaik. Kalau sudah junub, mandi segera, baru tidur. Itu kondisi terbaik. Kondisi terbaik mandi dulu. Karena nanti ada petunjuk Nabi yang lain yang tidur dalam kondisi sudah bersuci. Baca doa tidur. Dan idza tawadda'a ahadukum, kata Rasul, dia mau tidur, dia berwudu dulu. Ini kan kondisinya tidak junub. Dia berwudu. Kalau kondisi kita junub berarti kita mandi dulu. Selesai itu dia berdoa. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. In arsaltahu fahfadhu wa in amsaktahu farham. Ya Allah, aku letakkan punggungku dengan namamu, aku bangkitkan nanti juga dengan namamu. Kalau engkau pegang ruhku, engkau tahan ruh ini, maka rahmati ruh ini ya Rabb. Kalau engkau lepaskan, maka jagalah ruh ini sebagaimana engkau jaga ruh orang-orang saleh. Itu doa mau tidur. Selepas itu baca ayat kursi. Kalau anda mati dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, mata adalah fitrah, mata dalam kondisi kesucian tanpa dosa. Anak mehebe sebentar saja. Tapi kalau anda wafat dalam kondisi itu, anda wafat di atas kesucian fitrah. Jadi hansip yang bismikallahumma ahya wa amut. Haitib menyahana lain pihitang kajanya hanju. Tapi menyujud ni tamah. Ayat kursi tambah. Mu'awwidhatin. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Khusak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dijaga dari syaitan. Dijaga dari syaitan. Mati kita. Mati dalam kondisi fitrah. Ini sebagian para ulama ketika mengatakan, tadi kita mengatakan mayoritas para ulama mengatakan sunnah berwudu. Sunnah berwudu sunnah. Para ulama yang mayoritas tadi berselisih untuk alasan sunnah itu. Kenapa sunnah? Ada yang mengatakan ta'abbud. Ini kita nggak bertanya kenapa, karena memang ini perintah. Rasul suruh wudu, ya berwudu. Seperti salat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu ta'abbud, hanya Allah yang tahu. Ada juga para ulama dari kalangan Syafi'iyah terutama yang mengatakan karena ini adalah untuk meringankan janabah, supaya junubnya tidak junub berat, ringan Pak. Itu yang diyakini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau menukulkan dengan satu hadis yang dilemahkan oleh para ulama, kalau orang berjunub itu berwudu, fa innaha nisful janabah, setengah dari janabah, setengah junub, kata Nabi. Tapi hadisnya lemah. Ada juga yang mengatakan supaya terdorong dirinya mandi. Karena kita orang junub malas mandi karena malas kenang iman.
Jadi tayu wudu ini. Ini aja nak wudu ini. Bang wudu kayak laki. Oh, daripada wudu tak mana wujud dia. Nah, itu para ulama sebagian mengatakan alasan kenapa disyariatkan wudu supaya digalakkan untuk mandi. Jadi beragam alasan dari para ulama. Tentunya yang tidak boleh kita lupa, tidur dalam kondisi berwudu itu fadilahnya besar. Terlepas dari Anda junub atau tidak junub. Dalam satu hadis, termasuk hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dengan banyak jalur periwayatannya. Idza tawadda, kalau seorang itu berwudu, ini terlepas dia junub atau tidak junub. Dia berwudu, ada malaikat yang berdiri ala syi'ari di bagian atas kepalanya. Yastaghfir lahu, yang beristighfar untuk si fulan yang tidur. Malaikat beristighfar, Pak. Tanya tengah tapi malaikat beristighfar katanya. Kalau Anda berwudu. Hadis itu dihukumi oleh banyak para ulama lemah. Kalau kita lihat jalurnya, banyak sekali jalur periwayatan dari Rasul, tapi semuanya jalurnya lemah. Tapi Syekh Albani menilai kalau kita gabung yang lemah-lemah itu jadi kuat menurut beliau. Ya, walaupun ulama mutaqaddimin termasuk melemahkan hadis itu. Tentunya apapun alasannya, apapun hukumnya, mengamalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini itu jauh lebih utama itu. Jadi kita kembali ke hadis. Umar bertanya, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Boleh tidak kami tidur dalam kondisi junub? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, boleh kata Rasul, idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Kalau kalian sudah berwudu, maka hendaknya dia tidur. Jadi kesimpulannya jamaah, kondisi orang junub dengan tidurnya itu ada 3 kondisi. Yang pertama, dia bersegera mandi, itu kondisi terbaik. Dan itu sebenarnya lebih memudahkan kepadanya. Jadi ketika bangun nggak perlu mandi lagi, cukup langsung melakukan salat qiyamul lail atau salat subuh. Jadi kondisi yang paling mudah bagi orang berjunub dan kondisi paling sempurna. Kalau sekiranya dia tidak mau melakukan itu, maka dia punya pilihan kedua. Dia cukup dengan berwudu kemudian mandi. Terlepas dari hikmahnya, karena hikmahnya memang tidak dituturkan langsung secara jelas dan sahih oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang ketiga, dia boleh tidur dalam kondisi tanpa wudu. Barangkali yang kondisi yang sering tanya kubur lah punya. Jadi lepo kondisi tidak boleh. Nomor 2 jarang, nomor 3 pulang. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kalau ada yang patut kita diskusikan sebelum tiba azan Isya, kita persilakan. Baik berkaitan tentang cara mandi baginda Rasul atau hadis yang kita kaji hari ini. Nggak ada pertanyaan. Kali udah pegang, nggak ada pertanyaan. Allah. Itu dari tanya sebelumnya. Baik. Ikut masalah setelah mandi junub, apakah bisa sholat tanpa wudu? Wajib. Setelah mandi junub, mandi wajib, apakah bisa sholat tanpa wudu? Setelah mandi wajib tanpa wudu. Iya. Berarti kita mandi wajibnya bukan seperti cara Rasul ya. Kalau cara Rasul memang sudah include ya. Wudunya langsung dalam mandi wajib. Jadi praktek wudu ada dalam mandinya. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau tidak ada praktek wudu dalam mandi, apa masih wajib dia berwudu? Mayoritas para ulama tidak wajib dia berwudu. Karena kalau sekiranya hadas besar terangkat, apalagi hadas kecil, yaitu lumrah ya. Kemudian kita punya kaidah umum dalam kaidah fikih ini.
Seperti halnya kalau kita balik hari ini, ada pelaku pembunuhan yang memang dihukumi harus dipenggal kepala, tapi sebelum membunuh dia sempat mencuri. Pun apa yang takoh jaro ini baru takoh oleh. Kalau qadhi bodoh dulu di Andalusia ada qadhi bodoh. Tu pegah ikutnya engkau jaro ini baru kau oleh. Kena para ulama yang cana kerja hana balik teman kau oleh ini baru kau jaro. Hana pun. Kalau sudah hukum besar itu diterapkan, maka yang kecil masuk, tak perlu lagi. Kalau anda mau wuduk lagi, tidak ada masalah. Kalau anda niatkan wuduknya untuk ibadah, itu namanya tajdid taharah, memperbaharui bersuci, dapat pahala juga. Kita bertanya tentang yang tidak berwuduk kembali, cukup selama dia mandinya mandi wajib. Tapi kalau mandi biasa tanpa niat mengangkat taharah, cukup untuk bersuci, tidak cukup. Mandi biasa lain lagi, anda harus punya niat. Dan niat itu dalam mazhab yang 4 pun sepakat, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi, tempatnya dalam hati. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.